Semua ya mau dikerjain. Padahal ada lagunya loh teman-teman itu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, ia menyembuhkan, ia membebaskan, ia apa lagi satunya Mei? Ia menyembuhkan, ia membebaskan, ia apa satu lagi teman-teman? Ia Dialah Raja segala Raja, Dialah Tuhan segala Tuhan. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, ia menyembuhkan, ia membebaskan, ia menyelamatkan. Dialah Raja segala Raja, Dialah Tuhan segala Tuhan. Amin. Nyanyi gitu pun kepanasan. Ya, silakan teman-teman. Nah, tengok tuh. Kalian tuh tahu nggak? Ada orang fanatik, dia anti dengan dove atau merpati. Merpati ini teman-teman, di dunia ini adalah lambang peace atau lambang perdamaian. Makanya kalau main itu jauh dikit, jangan cuma dari RT 1 ke RT 2. Enggak tahu pula merpati itu lambang perdamaian. Di dalam iman Kristen memang ini adalah pelambang Roh Kudus, tetapi di seluruh dunia ini dianggap sebagai pelambang perdamaian atau peace dove. Itu ya burung merpati ini teman-teman ya. Jangan salah paham. Termasuk cross atau tanda plus yang ada di mobil ambulans ya. Itu kalau orang fanatik dikatakan itu salib, enggak ada ya. Itu di dunia adalah lambang palang merah. Palang merah itu artinya melambangkan apa? Keselamatan manusia lain gitu. Kamu tahu nggak? Ambulan di Amerika, ambulan di Jepang, ambulan di kampungmu sana, kantah kampungmu, dusun apa lah, nggak tahu lah saya itu. Sama semua. Jadi jangan kau pikir itu lambang salib, apalah. Bolehlah bahlul, tapi jangan permanen ya. Jangan semua tuh kau bau-bauin, kau cocok-cocokin dengan kekristenan. Nggak ada itu. Walaupun memang dalam kekristenan sendiri itu ada, tetapi ambil yang globalnya, umumnya. Jadi belajar tentang palang merah. Nah, palang merah tuh ada internasional, ada Indonesia. Ya lambangnya mau nggak mau plus, makanya disebut palang karena dia palang dan warnanya harus merah. Kenapa merah? Coba. Ya, itu teman-teman nggak tahu filosofinya tuh. Si Ripa, biarkan teman-teman, biarkan mereka dengan kegiatan-kegiatan mereka. Kenapa bawa-bawa dukun santet? Mas Adit, bisa ndak orang disantet lewat sosial media gini? Ndak tahu ya. Saya pernah lagi live gini, ada dukun naik ke ruangan saya, dia suruh saya buka mulut besar-besar. Buka mulutmu, saya mau lempar ular. Masuk lewat mata ular. Ya. Jadi seperti itu teman-temannya. Ngapain lah kalau orang beragama, orang bertuhan tuh ngapain pakai begituan, betul nggak? Nggak penting sekali. Orang yang pakai begitu-begituan berarti dia bersahabat dengan setan, dengan syaiton.
Orang yang bersahabat dengan Tuhan tuh tidak pakai yang begitu-begitu. Itu musyrik, syirik. Kenapa lah Rizka nih suka main santet? Pasang filter komentar sekarang. Teman-teman, ketika filter komentar itu dipasang, itu sebenarnya untuk menyelamatkan kalian yang suka menulis hal-hal mudarat. Karena kalau tidak difilter, pertama kamu bisa tertangkap cyber, ya, itu bisa diperkarakan. Yang kedua, kamu itu melakukan hal-hal yang mudarat. Hal yang mudarat itu sebenarnya kan dosa. Kalimat yang sia-sia dan lewat ucapan, lewat tulisan itu tidak boleh loh. Nah, jadi bersyukur ya TikTok itu sekarang punya filter, jadi dia bisa pasang tulisan yang tidak ramah, tulisan yang tidak negatif itu tidak akan muncul, ya, apalagi spam tidak muncul. Ya, thank you, Jesus Christ is the best. Thank you Mbak Kusmira. Gak apa-apa teman-teman, biarin aja mereka melakukan bagian mereka, job desk mereka sebagai antikristus. Gak usah diatur-atur, gak usah dilarang-larang, gak usah diprotes. Suka dengarkan, tahan telinga silahkan. Tidak suka, dahulu saya sekali lagi himbau untuk bisa mengirimkan kepada saya, boleh melalui DM, boleh melalui WhatsApp, nomornya biar teman-teman tahu ada di profil YouTube saya. Nanti tim di sana yang akan terima. Silakan. Yang mau naik nanya-nanya lah sini. Buat yang sudah kirim, thank you ya. Buat Sarah, buat John tadi yang udah peduli mau ambil bagian dan ikut kirim, thank you. Gara-gara Ratu Entok ditangkap ya, semua akhirnya mulai mikir-mikir. Tadi malam Api tidak ada yang live, mereka live pakai radio teman-teman. Kalau live pakai radio mana dapat cuan. Saya sama teman-teman di ruangan logika tadi malam sampai jam 2 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Makanya rada-rada ngantuk ay. Termasuk ini teman-teman, link atau VT pembakaran itu tolong dikirim ke saya ya. Saya tuh nggak pernah nonton secara benar loh, karena saya juga sebenarnya ini ya, saya tuh orang yang nggak pernah mau pusing urusan mereka karena saya tahu job desk mereka sebagai antikristus. Tetapi terkait pembongkaran sindikat penghujatan ini yang dimulai dari penangkapan Ratu Entok, maka kita akan bahu-membahu membantu aparatnya termasuk penegak hukum dalam menyusun laporan, dalam memperlengkapi bukti-bukti elektronik. Nah, ayo teman-teman bergandeng tangan. Saya didukung, saya disupport, saya ditolong. Kirimkan semua link, kirimkan semua VT kalau di TikTok atau di YouTube terkait pembakaran tersebut, apapun bentuk modelnya, siapapun yang syuting editnya, ya kirim aja teman-teman ya. Saya tahu mungkin beberapa ada yang sudah dihapus karena mereka mulai takut ya. Ya, thank you teman-teman. Saya ada di Jakarta. Saya mau ke Tangerang. Ya, selamat sore. Kalau Nora itu sudah teman-teman, sudah dilaporkan. Mungkin dalam 1-2 hari ya kan Gil. Sudah, laporan resminya sudah teman-teman ya. Udah itu udah Shalom Ma'iyah.
Berdoa saja teman-teman, itu berdoa. Kan firman mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Jadi sambil berjaga-jaga sambil berdoa. Minjam kacanya Bu Lina. Kaca apa yang mau kau pinjam? Kau enggak punya cermin ke di muka, nanti aku kirimkan. Kaca apa yang mau dipinjam nih? Udah si Nora, sudah teman-teman. Udah kita share, saya pribadi kan udah share ulang. Tim penegak hukum di Sumatera Utara melaporkan Nora. Saya sih berharap semua yang ada di live mereka malam itu semua dipanggil teman-teman ya. Semua dipanggil. Karena secara psikologis tuh ada orang yang berani, ada orang yang tidak berani, ada orang yang setengah berani. Orang yang setengah berani ini dia akan blunder, bingung sendiri. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, kalau kabut. Nah, orang yang tidak berani itu akan berbicara apa adanya. Siapa yang menyuruh, bagaimana settingnya, bagi tugasnya. Saya pernah mendapati live-nya si Ripa dan kawan-kawan. Waktu itu mereka sedang bagi tugas. Ya, itu sekitar bulan Maret 2023. Tapi saya tidak rekod. Ya, saya tidak tahu. Tapi saya merekam dengan jelas di ingatan saya karena saya menonton live itu bagaimana mereka itu bagi tugas. Artinya bagi tugas begini. Si Ripa itu jelas ngomong, oh kalau aku tuh spesialnya jagonya di sini, nanti aku akan serang dan membahas ini. Nah nanti tolong Ustadz ini angkat yang ini ya. Nah mereka tuh bagi tugas seperti itu teman-teman ya. Jadi tugas-tugas seperti itu ternyata memang sudah disetting oleh mereka. Nah it's okay. Kalau mereka memiliki misi dan visi dakwah dengan cara seperti itu, no problem. Ya teman-teman, no problem sebenarnya. Yang menjadi problem adalah penyerangan kepada keimanan yang secara membabi buta. Nah itu yang tidak boleh ya. Itu yang tidak boleh. Itu yang dilakukan entok toh. Membabi buta itu sudah tidak pakai perasaan lagi, sudah tidak pakai logika lagi, sudah tidak pakai hati bahwa ini masih sebangsa setanah air. Nah itu tidak boleh. Tanya aja terus. Oke, pasukan khusus Kristus. Saya dikirimin dong VT-nya. DM saya, kirim ke saya dong link-linknya teman-teman. Mak kemana? Mak ke Jonggol. Jonggol tuh daerah mana? Depok kan mas? Jonggol. Enggak tahu. Belum pernah ke situ ya. Enggak pernah ke situ. Dulu kan ada bapak mana bapak di Jonggol katanya. Jonggol daerah. Oh Bogor ya Jonggol itu. Mau ke Tangerang teman-teman. Kata orang kalau kita mau ke utara bilang aja mau ke selatan gitu. Mau Bogor, Jonggol tuh Citayam. Bapak mana dicegot. Thank you teman-teman ya. Ada lagi informasi yang perlu saya ketahui untuk memperkaya. Hardang di luar nih panasnya, udah jam segini masih panas, udah jam 4. Mana Kadrun, mana Abdulnya, kok nggak pada datang Abdulnya?
Lapar Tuhan tolong. Mama nih dari pagi loh main enggak makan. Bersembunyi saya. Belum nyampe-nyampe. Gimana lah kau mau nyampe, orang macet. Mia Abdul sembunyi. Sembunyi di balik batu. Mengapa sembunyi di balik batu? Tak ada yang mau tanya, tak ada yang mau naik. Ya nggak apa-apa, saya cuma butuh itu aja teman-teman, sampaikan kepada kalian. Kasih saya data. Itulah kota pendeta penghuni macet mulu. Ripa panas banget sama Lina Wijaya. Dia tuh dari tahun 2022 teman-teman. Saya Ripa Putri ABCD lah namanya disebutkan lengkap-lengkap, menantang Lina Wijaya berdiskusi bebas pilih tema di hadapan dia kaset rusak. Saya bilang dari dulu tuh, tapi nggak pernah diladenin. Jadi penasaran dia, mati penasaran dia. Tak pernah ada yang saya ladenin. Ya saya kan memiliki nilai. Ya, saya memiliki kelayakan atau kepantasan. Maka saya menetapkan apakah kamu pantas saya ladeni atau tidak. Asap apa tuh, Mas? Itu asap sampai begitu ngebulnya. Kompor apa mobil? Pakai minyak tanah. Minyak tanah apa solar? Minyak tanah. Lebih lagi lah ini ngenyek kelewatan. Kamu boleh gitu. Iya, tak pikir ada apa sampai ngebul gitu asapnya. Nah waktu itu kan dia pokoknya gitu aja nantangin, kagak diladenin teman-teman. Masuk ke ruangan sini, di reject, ditolak, diblokir. Si juga si Nandar berapa kali nipu naik kena blokir. Terus siapa lagi? Si Cebi masih saya terima. Si Kores saya buang, saya blokir dulu. Kores pakai nama siapa ya? Si Kores tuh namanya ganti-ganti loh teman-teman. Terus itu saha lagi ya. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Nggak pernah saya mau terima. Jadi entah kenapa ya jadi ngamuk gitu. Kan lucu ya. Orang misalnya gini, kamu telepon temanmu satu kali, terus dia bilang, sorry ya aku nggak mau ngomong sama kamu. Terus masa aku mau marah orang nggak mau ngomong sama kamu? Aneh kan? Orang merasa nggak ada kepentingan, nggak ada untung, nggak mau ngomong sama dia kemarah-marah. Kesel lah bu. Ya dia sampai nantangin terus berbayar lagi teman-temannya. Saya bayar katanya, uang saya pribadi 1 juta. Lalu nanti sponsor adalah insya Allah 4-10 juta. Saya bilang. Nah, saya jawabnya waktu itu pakai VT teman-teman. Saya tuh kan setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali itu bikin air minum saya pakai mesin Kangen Water. Nah, saya bikin VT. Saya sampaikanlah bahwa pada tahun 1974, nah itu 50 tahun silam tuh, ya, perusahaan Sony yang sejak 1968 menyelidiki 7 mata air di dunia yang ajaib termasuk air Zam-Zam, ya. Mengapa dia kalau diminum langsung tidak bikin sakit dan seterusnya sama perusahaan Sony tahun 1968 diselidiki teman-teman, ternyata air itu basa atau alkalin, lalu dia mikrokluster, lalu dia itu hidrogen aktif. Nah teman-teman cek di Google apa artinya itu semua ya. Mikrokluster itu artinya dia menyerap sehari makanan itu
apa ya sebutannya ya, maksimal. Jadi dia hampir 16 kali lipat daripada penyerapan biasa, itu namanya mikrokluster. Terus dia hidrogen aktif. Nah, dia hidrogen aktif itu menangkal radikal bebas. Lalu dia basa alkalin. Nah, alkalin yang basa ini mematikan sel-sel kanker, teman-teman ya, dan mengusir ya misalnya kayak apa sih, asam urat itu loh ya. Makanya alhamdulillah puji Tuhan saya enggak asam urat, teman-teman ya. Lalu trigliserin segala macam lah. Nah, itu mineral, alkalin, hidrogen aktif, mikrokluster, satunya alkalin. Ya pokoknya setelah diselidiki 7 sumber mata air itu ternyata hasilnya seperti itu. Maka minum bisa sembuhin. Orang yang sakit mah nggak bikin lapar, nggak bikin beser kalau diminum sebanyak mungkin pun. Kenapa? Karena itu sumbernya dari alam. Kalau alam itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Nah, Jepang ini kan negara peneliti ya teman-teman ya, dan mereka sangat konsen dengan air. Setelah diteliti mereka mengolah mesin air ini itu tahun 1968. Kebayang nggak, ke 68 ke 74 itu ada 6 tahun 8 tahun deh, apalah 74 ke 68, 8 tambah 6 6 tahun. 6 tahun kemudian tahun 1974 mesin itu launching dan mendapatkan sertifikasi yang pertama itu oleh Amerika. Jadi kalau produk Asia jebol di Amerika dan Eropa, maka Asia itu mengikuti, teman-teman. Merek dagang Kangen Water dibaca Kanjeng Water itu merek dagang yang diberikan oleh pihak Amerika, jadi bukan oleh Jepang. Teman-teman harus belajar ya, belajar bisnis, belajar wawasan diperluas. Nah, singkat cerita, tahun 1974 itu yang dipilih menjadi ambasadornya itu adalah Bill Gates, di mana di tahun yang sama Bill Gates itu menemukan Microsoft yang hari ini jadi handphone di tanganmu dulu. Dan jangan lupa saya kasih catatan kaki ya, Bill Gates itu seorang Yahudi, bukan seorang Arab, perhatikan baik-baik. Nah, jadi tahun 1974 keluarlah mesin itu. Mesin itu tidak dijual di Indonesia, teman-teman. Kebayang nggak? 50 tahun yang lalu orang-orang kaya raya di dunia ini sudah menggunakan itu. Dan Bill Gates itu salah satunya. Dia bukan hanya ambasador, dia menggunakan mesin itu di jet pribadinya, di ruang perpustakaannya, di lapangan dia bermain tenis indoornya. Hampir setiap sudut ruangannya Bill Gates memasang mesin Kangen Water karena dia butuh air alkalin selama dia beraktivitas, dan itu harus fresh from mesin, teman-teman perhatikan. Nah, lalu bagaimana dengan artis-artis Indonesia? Banyak yang beli, banyak yang pakai. Salah satunya misalnya Titik Puspa, itu banyak. Mereka beli di mana? Mereka harus beli di luar negeri. Yang paling deket itu belinya di Singapura. Itu pun masih punya teman dari Singapura beli. Sampai kemudian saya bisa beli sendiri karena 2014 melalui Ibu Siti Fadila, Menteri Kesehatan, itu di bawah pemerintahan Bapak Presiden SBY ya, itu di ACC, teman-teman. Mesin itu mesin air yang di ACC oleh pemerintah untuk bisa dijual di Indonesia secara resmi, tentu saja dengan rupiah, tidak dolar lagi, tetapi ada pajaknya. Dan yang menjual itu hanya PT Energik Indonesia, adanya cuma ada di Tunjungan Plaza Surabaya dan di Tower Tamrin Jakarta. Jadi teman-teman tidak akan bisa beli itu di mana-mana selain di 2 tempat ini, dan kita nggak perlu repot-repot lagi ke Singapura. Nah, tahukah teman-teman harga mesin itu? Harga mesin itu yang tipe SD501 yang saya gunakan sekeluarga di rumah itu, harga sudah plus pajak dengan pumpnya, kan nggak bisa nggak pakai pump ya teman-teman ya, pompa. Dengan filternya itu mencapai 54 juta rupiah. Itu saya sudah beli pakai resmi per akhir 2017. Nah teman-teman, lalu saya sampaikanlah kepada si Ripa, untuk apa uang 1 juta 4 juta sedangkan setiap hari air minum saya diolah dari mesin senilai 54 juta ya. Nah, video itu membuat dia sangat marah, terpukul dan terhina. Loh, saya waktu membuat video itu saat saya sedang mengolah air dari mesin tersebut. Jadi saya real videonya real, nggak cuma ngoceh-ngoceh. Dan teman-teman boleh cek ya, Kangen Water tipe SD501. Ceknya di PT Energik.
Jangan ceknya di sosial media, di online yang barang palsu, jangan. Jadi sejak saat itu saya bilang ya bahwa saya tidak menerima tantangan-tantangan kacangan murahan seperti itu hanya karena uang 1 juta 2 juta merasa bangga bahwa saya bisa dibayar. Tidak. Air minum saya setiap hari diolah dari mesin senilai 54 juta. Lalu ngapain saya ngeladenin yang 1 juta 2 juta? Jadi kalau mau sombong jangan nanggung. Ya, kalau mau sombong jangan nanggung ya. Kalau nanggung nggak usah sombong. Nanti diketawain sama cicak tuh. Dengar enggak? Itu ya teman-teman. Nah, dia ngamuk sekali kan, akhirnya tidak diladenin. Sampai detik ini dia tidak pernah bisa berdiskusi dengan saya. Karena apa? Karena saya yang merasa you pantas atau tidak diskusi sama saya yang tentukan, bukan you. Karena yang butuhkan you, yang butuhkan you. Kalau you yang butuh, berarti saya yang merasa memutuskan. Yang saya putuskan, kamu tidak pantas, tidak layak berdiskusi dengan saya. Ya, jadi sorry to say. Nah, kalau tadi dia membuat satu live lalu mengatakan, oh nanti akan begini, nggak perlu. Terima kasih saja teman-teman ya. Biarkan dia. Nah, itu teman-teman singkat cerita tentang mesin Kangen Water supaya teman-teman tahu. Teman-teman, saya pernah menolong seorang ibu tahun berapa itu ya, Mei, lupa Mami deh. Dia tuh kakinya udah rusak, teman-teman, udah borok karena apa? Diabetes. Dia 2 hari sekali harus panggil perawat ke rumah, ganti perban, udah mulai memborok kakinya. Saya rasa kalau nggak ditolong mungkin amputasi ya. Nah, karena saya tahu hal yang paling mudah disodakohkan selain senyum itu adalah air. Saya suruh anaknya datang ke rumah, bikin air minum alkalin untuk diminum mamanya setiap hari, dan bikin air strong acid. Nah, air strong acid ini teman-teman, dia 20 kali lipat lebih higienis daripada itu. Di samping minum air alkalin, saya suruh buatkan untuk anaknya itu, dia juga dibuatkan strong acid untuk disemprotkan ke lukanya. Nah, kebayang puasa lagi, dia tidak bisa puasa karena sakitnya. Nah, karena kasih saya lakukan itu, dia pulih sembuh. Dia bisa bikin kue buat lebaran, dia bisa pergi salat Id, teman-teman ya. Dan itu penyembuhannya tidak makan waktu lama. Karena dari dalam dia minum alkalin untuk detox, dari luar strong acid itu mengeringkan luka yang borok itu, yang berbau, yang udah mulai busuk itu, teman-teman. Nah, jadi ibu ini, puji Tuhan ya, alhamdulillah ya, dia benar-benar pulih dan sehat. Kemarin bulan Juli kalau nggak salah, saya ketemu anaknya lagi jualan, saya tanya, mama gimana kabar? Baik, sehat. Nah, puji Tuhan ya teman-teman. Jadi banyak cara kita untuk bisa bermanfaat bagi manusia, karena dulu Ustadz saya sampaikan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain. Jadi jangan mudarat teman-teman ya. Nah, Rifa saya sampaikan itu dia tidak terima. Padahal waktu itu saya tahu persis Rifa itu punya anak yang cacat, yang sakit. Saya bilang sama dia, baik-baik, mending uangmu daripada nantangin saya buat diskusi, lebih baik buat anakmu berobat. Ya, walaupun pada akhirnya dia juga akhirnya dia diceraikan suaminya kan, gara-gara debat-debat nggak karuan kan. Nah, makanya tuh cobalah baik-baik. Ya itu teman-temannya, tantangan itu tidak berlaku sampai hari ini. Jadi mereka tuh udah pernah. Kenapa saya satu-satunya apologet yang tidak mau menerima mereka? Karena saya sudah memperhatikan dan menilai. Di mana-mana mereka selalu sesumbar, tidak ada apologet Kristen yang tidak kami kalahkan. You tidak pernah ngobrol dengan Lina Wijaya. Tidak ada satupun ruang apologet Kristen yang tidak pernah kami masukin. You tidak pernah masuk di ruangan saya, ya. Jadi mereka tidak bisa sesumbar. Saya berkorban untuk semua teman-teman apologet Kristen tidak terlalu dihina dan direndahkan. Jadi mereka akan terpatahkan sendiri dengan fakta yang terjadi. Dia tidak pernah berdiskusi dengan saya, dia tidak pernah tahu kapasitas saya, dan dia tidak pernah bisa ukur saya, karena saya menentukan dan menetapkan mereka tidak pantas saya ladeni. Tapi kasih saya itu besar loh teman-teman. Faktanya saya silaturahim, saya kunjungi mereka, mereka malah ketakutan. Saya datang, ada sembunyi. Udah nyampe ke kita? Udah nyampe teman-teman. Terima kasih ya, nanti ketemu lagi. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom, selamat sore.